Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat. Ya, pada video kali ini saya mau ajak teman-teman menyaksikan analisa ya teman-teman, bagaimana sekalipun tidak punya partai, Bapak Jokowi ini punya pasukan ya teman-teman, punya pasukan, punya relawan yang bikin partai ya teman-teman. Partai besar pun ketakutan kalau Pak Jokowi sudah mengarahkan jari telunjuknya kemana, karena relawannya ini begitu militan. Pasukan Pak Jokowi ini begitu militan. Nah, bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Jokowi dan pasukan yang tak terlihat. Teman-teman pasti tahu bahwa selama ini dan sampai hari ini Pak Jokowi bisa tetap bertahan menghadapi segala fitnah, hujatan, caci maki dan tudingan itu karena adanya kekuatan yang setia menjaganya. Kekuatan itu ada di sekeliling Pak Jokowi, di belakang, di samping, dan bahkan di depan. Dan istimewanya, kekuatan ini tidak terlihat dan tidak disadari oleh mereka yang menyerang Pak Jokowi. Jumlahnya puluhan juta bahkan mungkin lebih. Mereka adalah pasukan yang tidak bersenjata dan tidak pernah diperhitungkan oleh lawan, tapi kekuatannya nyata dan telah terbukti mampu menjaga Pak Jokowi sampai hari ini. Benar. Saya tidak sedang bicara klenik atau gaib ya. Saya juga tidak sedang membahas hal-hal supranatural. Ini konkret dan bisa dipahami secara nalar dan logika. Saya yakin teman-teman semua pasti tahu kekuatan yang menjaga Pak Jokowi, pasukan yang tak terlihat itu apa. Kalau ada yang jawab makhluk gaib, salah. Kalau ada yang jawab siluman atau lelembut, itu juga salah. Kalau ada yang bilang malaikat, itu masih kurang tepat. Jawaban yang benar adalah silent majority atau mayoritas yang diam. Masyarakat yang mendukung, mencintai dan membela Pak Jokowi, tapi nggak banyak gembar-gembor, nggak pamer kekuatan, nggak unjuk gigi, tapi kekuatan cinta dan kesetiaan mereka tulus, ikhlas dan sangat kuat. Mereka membela dan menjaga Pak Jokowi tanpa pamrih. Mereka adalah Anda sekalian, para pekerja, para petani, para pedagang, para nelayan, para buruh, para tukang bakul-bakul di pasar, tukang ojek di jalanan, ibu rumah tangga, dan mereka yang kelihatannya tidak punya kekuatan, tapi sesungguhnya punya, dan kekuatannya itu bisa menembus pertahanan fisik. Silent majority itu bukan hanya ada pada mereka yang secara eksplisit menyatakan diri mendukung dan mencintai Pak Jokowi, tapi yang lebih dahsyat lagi, silent majority itu juga ada di dalam tubuh lawan Pak Jokowi, di dalam partai politik atau organisasi yang selama ini terlihat berseberangan dengan Pak Jokowi. Dan ini sama sekali tidak diduga oleh lawan politik Pak Jokowi itu. Orang seperti Marwarar atau Budiman Sujatmiko masih kelihatan mata keluar dari partai dan memihak Pak Jokowi. Tapi yang masih ada di dalam dan diam-diam berpihak pada Pak Jokowi banyak. Dan Ya, saya sangat tertarik ya, benar juga ya. Selama ini saya tidak pernah kepikiran sih bagaimana pengaruh Pak Jokowi itu bisa menembus sendi-sendi partai sehingga di dalam terlihat mereka berlawanan dengan Pak Jokowi. Ya kalau Pak Marwar terus Budiman itu kan secara terang-terangan mendukung Pak Jokowi dan keluar partai kan. Tetapi di dalam itu ternyata masih banyak ya teman-teman. Ini dianalisa oleh Pak Auk Flarung 1972. Teman-teman bisa cari akun TikToknya Auk Flarung 1972. Jadi analisa yang sangat hebat ya teman-teman. Wah, baru kepikiran saya ternyata pantas kayak Ganjar tuh kalah ya.
Ya karena dalam tubuh PDIP itu pun pasti banyak yang diam-diam tuh mendukung pilihan Pak Jokowi. Jadi di sana pun Pak Jokowi menempatkan orang-orang secara tidak langsung yang mendukung beliau. Wow, luar biasa ya teman-teman ya. Kita lanjut videonya. Itu tersebar hampir di semua partai politik, LSM, atau organisasi-organisasi yang selama ini seolah-olah anti Jokowi. Keren ya analisanya. Silent majority ini memang tidak ofensif, tidak demonstratif, tidak agresif, tapi sikap dan gerakan mereka sangat tegas dan mematikan. Wow, keren. Relawan seperti Projo atau organisasi relawan pembela Jokowi lainnya itu cuma sebagian yang kasat mata. Puluhan juta sisanya, ya seperti yang saya bilang tadi, telah menjadi pasukan yang tak terlihat tapi memiliki kekuatan yang masif dan tidak akan bisa dibendung. Benar. Kenapa saya memilih TikTok untuk mengekspresikan diri? Karena sepanjang yang saya amati, TikTok adalah sebuah ruang terselubung yang membuat saya bisa berinteraksi dengan silent majority tadi. Bersilaturahmi dengan bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara yang selama ini menjadi pasukan tak terlihatnya Pak Jokowi. Dan saya sangat bahagia dan bangga karena itu. Jadi kalau cuma dituduh buzzer, dibilang bayaran, itu mah nggak ada apa-apanya dan tidak sebanding dengan rasa senang dan hangatnya berinteraksi dengan silent majority, pasukan tak terlihatnya Pak Jokowi, yaitu Anda sekalian yang sangat luar biasa ini. Sementara yang ofensif, yang agresif, yang getol menyerang dan teriak-teriak di medsos itu adalah kelompok kebalikan dari silent majority yang saya sebut sebagai bullshit minority atau segelintir pendengkiawan dan pembenciawan yang suaranya sebenarnya kecil tapi menjadi besar karena ada cukong yang membayar mereka untuk menguasai medsos. Tapi kenapa Pak Jokowi bisa didukung oleh silent majority? Didukung oleh pasukan yang tak terlihat itu? Ya tak lain dan tak bukan karena ketulusannya, karena kejujurannya dan kerja kerasnya untuk kita semua. Dan kita bisa sangat jelas merasakan itu. Maka tanpa komando, tanpa apa-apa, kita semua selalu siap untuk mendukung, menjaga, dan membantu beliau. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, saya sekalian ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada teman-teman semua, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, silent majority, pasukan tak terlihat yang tetap setia mendukung orang baik dan menyebarkan kebaikan kepada semua orang, khususnya kebaikan bagi bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai ini. Terima kasih. Meskipun kita cuma ibu rumah tangga, buruh pabrik, tukang ojek, nelayan, petani, pedagang, dan pekerja kecil lainnya, tapi selama kita bisa melihat kebenaran dan tulus melihat kebaikan, kita telah menjadi orang-orang yang beruntung dan berharga di mata Tuhan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Keren. Rahayu. Ya, Auf Klarung 1972 itu akun TikTok Bapak yang sudah kita simak, sangat menarik ya teman-teman. Jadi saya ingat sebuah quote ya, bunyinya itu ide harus menang dari organisasi. Kita tahu dalam organisasi seperti PDIP, sejenius apapun ide akan kalah dengan suara atau keputusan Ibu Megawati, karena Bu Megawati punya hak prerogatif ya teman-teman untuk memutuskan. Tapi di tangan Pak Jokowi mampu mengelola relawannya untuk menciptakan sebuah iklim berkomunitas di mana ide itu harus menang dari organisasi, dan terbukti Pak Jokowi mampu merawat komunitasnya, merawat pendukungnya sampai akhir, menjaga bahkan setelah tidak lagi menjabat, konon ingin berubah menjadi sebuah partai resmi ya, sebuah next level kalau benar-benar menjadi sebuah partai
dan tentu akan sangat menarik ditunggu kiprahnya ya teman-teman. Ya itu saja video kali ini, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.